semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai Al-Quran dan Hadis. Bisa dilihat anak-anak ya di PPT. Oke. Yang pertama ada apa itu Al-Quran. Ada yang sudah tahu apa itu Al-Quran? Belum, Mbak Aisyah, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Iya, betul. Nah, apa itu Al-Quran? Menurut cendekiawan Muslim Quraisy, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qiraah yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Al-Quran, lanjut Quraisy mengandung arti kesempurnaan. Next. Nah, dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kemudian ada Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat. Antara lain di dalam Al-Baqarah ayat 185. Oke, coba Mbak Lintang bacakan Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Oke, selanjutnya itu, nah Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai kalamullah, dan yang kedua merupakan mukjizat. Nah, yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Oke, nomor 4 yaitu membacanya merupakan ibadah. Lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu, di antaranya kitab Allah dapat kita temukan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Coba Mbak Lita bacakan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba. Oke, coba Mbak Lita bacakan Quran surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Oke, selanjutnya itu, nah Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai kalamullah, dan yang kedua merupakan mukjizat. Nah, yang ketiga Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Oke, nomor 4 yaitu membacanya merupakan ibadah. Lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu, di antaranya kitab Allah dapat kita temukan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Coba Mbak Lita bacakan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke, dari ayat tersebut, next, artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut Al-Quran dengan Al-Quran. Sebutan ini dapat ditemukan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 6. Coba membaca, dibacakan dulu Quran surah Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Oke, nah artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.
mayoritas kaum muslimin menyepakati 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya. Nah, yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua hadis, disebut juga sunnah atau as-sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Nah, fungsi Al-Quran yang kedua bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Tadi namanya apa saja? Ya, terus Al-Huda sebagai petunjuk. Next, ada sekarang kita tadi sudah membahas tentang Al-Quran. Kemudian kita akan membahas tentang hadis. Nah, apa itu hadis? Hadis secara bahasa artinya baru, artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan dan cerita. Nah, menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Kemudian ada apa itu hadis sendiri? Yang pertama ada perkataan, kemudian yang kedua ada perbuatan, yang ketiga takdir, yang keempat sifat, keadaan, dan hikmah atau keinginan Rasulullah. Itu semua sudah dijelaskan lengkap di buku paket. Kemudian next ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis itu untuk memperkuat hukum yang sudah tertera jelas di dalam Al-Quran. Yang kedua ada merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Kemudian yang ketiga menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir membatasi keumuman ayat Al-Quran. Dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Jadi kita kan tadi sudah membahas tentang fungsi Al-Quran itu apa, fungsi hadis itu apa. Jadi sekarang digabung ada fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua sebagai sumber hukum pertama dan utama bagi umat Islam. Yang ketiga, hadis adalah sumber kedua hukum ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Nah, tadi materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu ada mengenai Al-Quran dan hadis. Sekarang waktunya berdiskusi. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Lintang. Yang nomor 2 dulu. Itu coba dibaca dulu soalnya Mbak Lintang. Yang nomor 2 soalnya yaitu apa yang dapat disimpulkan dari materi hadis. Ya, dijawab jawabannya. Ya, hadis yaitu baru, artinya baru. Ya tadi banyak ya, ada pengertian hadis, terus fungsi hadis juga ada. Oke, selanjutnya nomor soal 1 akan dijawab oleh Mbak Aisyah. Coba dibaca dulu soalnya Mbak Aisyah. Ya, pertanyaan nomor 1 itu apa yang dapat kalian simpulkan dari materi Al-Quran? Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang mana di situ kita dapat mengetahui tentang nama lain dari Al-Quran serta fungsi-fungsinya. Oke, terima kasih. Baik, dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak ada salah kata dan tutur sebagainya dari Ibu, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.